Hai sahabat semua, kembali lagi bersama saya di sini. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang materi suhu. Kalian tahu tidak apa itu suhu? Ya, suhu adalah tingkat derajat suatu benda. Benda yang panas mempunyai derajat lebih panas daripada benda yang lebih dingin. Maka dari itu derajat panas itu disebut sebagai suhu. Suhu harus diukur secara kuantitatif. Alat ukur suhu adalah termometer. Di sini ada jenis-jenis termometer. Yang pertama ada termometer zat cair. Contoh dari termometer zat cair tersebut adalah ada termometer laboratorium dan juga ada termometer suhu badan. Lalu untuk jenis yang kedua yaitu ada termometer bimetal. Seperti ini gambarnya. Lalu untuk termometer kristal cair seperti ini ya gambarnya. Lalu kita di sini akan lanjut membahas mengenai skala suhu. Skala suhu di sini seperti apa sih? Contohnya ya, misal kamu ditanyakan, berapa suhu tubuh kamu hari ini? Lalu kamu menjawab misalnya 36 derajat Celcius. Nah, derajat Celcius tersebut yang merupakan skala suhu. Di sini ada beberapa jenis skala suhu ya. Ada skala Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Untuk skala suhu yang Celcius memiliki titik tetap bawah 0 derajat Celcius dan titik tetap atas 100 derajat Celcius. Dengan selisih jumlah skalanya yaitu 100. Lalu untuk yang skala Reaumur memiliki titik tetap bawah 0 derajat Reaumur dan titik tetap atas 80 derajat Reaumur dengan selisihnya yaitu 80. Untuk yang Fahrenheit titik tetap bawahnya 30 derajat Fahrenheit dan titik tetap atasnya 212 derajat Fahrenheit dengan selisih jumlah skalanya yaitu 180 derajat. Lalu untuk yang skala suhu Kelvin yaitu titik tetap bawahnya ada 273 Kelvin dan titik tetap atasnya 373 Kelvin dengan selisih jumlah skalanya 100. Jadi, untuk melihat perbandingan skala suhu Celcius, Reaumur, dan Fahrenheit serta Kelvin yaitu perbandingan skalanya ada 5 banding 4 banding 9 banding 5. Ada perbedaan skala suhu pada Kelvin. Pada Kelvin di sini tidak menggunakan derajat karena dia menggunakan 0 mutlak. Lalu kita lanjut ya untuk melihat rumus skala suhu. Di sini ada Celcius. Di sini untuk mencari, misal yang ditanya di sini berapa derajat Reaumur suatu benda. Kita langsung lanjut saja ke soal ya. Misal diketahui ada 45 derajat Celcius, lalu yang ditanya berapa Reaumur. Nah, di sini kan sudah diketahui 40 derajat Celcius, yang ditanya derajat Reaumur. Jadi kita langsung lihat menggunakan rumus yang di sini. Kita cari tahu yang diketahui Celcius, ini ya. Yang ditanya Reaumur, ini. Jadi kita menggunakan rumus yang ini, yaitu tadi diketahui yang 45 derajat Celcius ditanya berapa Fahrenheit. Jadi kita menggunakan rumus yang ini ya. Yang suhu Reaumur sama dengan
4/5 kali suhu Celcius. Jadi di sini tadi berapa? TR sama dengan 4/5 kali TC. 4/5 kali TC tadi, yang TC itu yang suhu Celcius tadi berapa? 45. Jadi kali 45. Hasilnya 36 derajat Reaumur. Jadi 45 derajat Celcius sama dengan 36 derajat Reaumur. Lalu untuk yang soal kedua nih, yang 36 derajat Reaumur sama dengan titik-titik berapa derajat Fahrenheit. Kita lihat di rumus ini. Yang diketahui tadi Reaumur ya, 36 derajat Reaumur. Jadi kita cari yang ini, Reaumur. Lalu yang ditanya derajat Fahrenheit. Jadi kita, nah ini kan Fahrenheit. Sesuai ini tadi ya, yang diketahui Reaumur, yang ditanya kita atasnya ini yang ditanya Fahrenheit. Jadi menggunakan rumus yang ini tadi, yang TF atau suhu Fahrenheit sama dengan skala suhu Fahrenheit sama dengan 9/4 kali TR kali plus 32. Jadi kita tadi ini TF sama dengan 9/4 kali TR plus 32, yaitu 9/4 kali yang skala yang apa tadi nih? Skala TR-nya 36 derajat plus 32. Jadi 81 plus 32 sama dengan 113 derajat Fahrenheit. Lalu untuk yang 100, yang nomor 3, 113 derajat Fahrenheit berapa Kelvin? Nah, yang ditanya tadi kan yang ditanya Kelvin, ini kan yang diketahui Fahrenheit. Yang diketahui Fahrenheit ini yang ditanya Kelvin. Jadi pakai yang rumus ini. Yang skala Kelvin sama dengan 5/9 kali skala Fahrenheit kurang 32 tambah 273. Tadi rumusnya 5/9 kali TF-nya berapa tadi? Ini kan 113 kurang 32 tambah 273. Tinggal dikalikan aja lalu ditambahkan. 5/9 kali 81 hasilnya 45 ditambah 273 sama dengan hasilnya 318 Kelvin. Lalu kita lanjut di sini ke pemuaian ya. Pemuaian di sini yaitu terjadi misal apabila suatu suhu benda itu berubah, maka salah satu perubahan yang terjadi pada benda tersebut yaitu adalah pada ukurannya. Berubahnya ukuran itu kita sebut sebagai peristiwa pemuaian. Misalnya biasanya ukuran benda itu akan bertambah ya jika suhunya naik. Di sini kita langsung saja ya ke contoh soalnya. Misalnya di sini ada satu panjang logam pada 30 derajat Celcius adalah 100 cm. Jika dipanaskan dengan suhu 90 derajat Celcius, panjangnya menjadi 100,08 cm. Maka berapakah koefisien muai panjang benda tersebut? Di sini diketahui TO itu suhu awalnya yaitu 30 derajat Celcius tadi, 30 derajat. Lalu T1 ini tadi T0 ya, T0-nya 30 derajat Celcius. Lalu yang T1-nya setelah dipanaskan tadi. Nah, ketika dipanaskan yaitu 90 derajat Celcius. Lalu yang LO atau panjang awalnya, L0 atau panjang awalnya yaitu tadi 100 cm. Lalu L1-nya yaitu panjang setelah dipanaskan atau setelah pemuaian yaitu 100,08 cm.
Jadi yang ditanya di sini berapa koefisien muai panjangnya? Rumusnya yaitu L1 kurang L0 per L0 kali T1 kurang T0. Sama dengan L1-nya tadi, L1-nya 100,08 dikurang L0-nya 100 per L0 100 dikali T1 yaitu 90 derajat Celcius kurang T0 yaitu 30 derajat Celcius sama dengan 100 kurang 100,08 kurang 100 yaitu 0,08 per 100 dikali 90 kurang 30 dikali 60 sama dengan 0,08 per 6000 sama dengan 0,000133 derajat Celcius, yaitu muai panjangnya diperoleh angka ini, yaitu berarti logam tadi setelah dipanaskan dengan suhu 90 derajat Celcius maka mengalami pemuaian sebesar 0,08 dengan koefisien muai panjangnya yaitu 0,000133 derajat Celcius per 1 derajat Celcius ya. Jadi dia per 1 derajat Celcius itu mengalami pemuaian sebesar ini. Oke, demikian penjelasan mengenai materi suhu. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar. Terima kasih.